Shalom. Kurang semangat. Shalom. Nah, jadi sebelum nanti ada break ya, ada nanti istirahat dulu kasih 15 menit. Tadi sudah izin sama Ibu Andi. Jadi setelah istirahat baru kita diskusi kelompok. Jadi sebelum itu Ibu mau menjelaskan sedikit. Apa bacaan ini? Hah? Siapa di sini yang pintar bahasa Inggris? Ya nggak pintar-pintar amat tapi bisa lah. Siapa yang mau baca apa dulu? Mana minggu lalu satu lagi saya coba kasih sama. Apa judul materi diskusi kita? Apa? Oh ini kita lihat sini ke depan. Biar kena sorot kamera. Kita dengar ya gimana penyebutannya. Karena kita orang Indonesia semua yang tahu. The influencer, ya, oke. Artinya apa? Tidak tahu. Ada yang tahu artinya? Ya duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk temannya ya. Apa artinya? Pernah dengar loh sebelumnya? Sering kan? Artinya apa kira-kira? Terkenal. Apa terkenal artinya? Terkenal. Oke. Apa lagi? Seorang influencer. Ya apa seorang influencer itu apa? Hah? Mempromosikan barang. Ada lagi? Pendapat lain? Hah? Apa lagi? Oke. Nanti akan ada kesimpulannya apa artinya itu. Yuk. Sengaja Ibu kasih 2 logo ya. Karena Ibu pelayanan di GKE ya kan, sekolah kita satu. Itu suatu kebanggaan ya. Jadi kamu juga di usia muda seperti ini harus ikut melayani ya di gereja kamu masing-masing ya. Kalau ada komunitas mengajak pelayanan, ikuti. Pertemuan pertama kemarin, hari pertama tentang apa materinya? Tentang hah? Sini Rani, apa? Tentang apa? Memilih teman. Oke. Bijak dalam memilih teman. Apa kalimatnya kemarin itu? Tentang pergaulan, iya kan? Jadi nanti absen, langsung duduk. Karena di depan ini langsung kosong. Ini. Nah, nanti yang istirahat yang belum absen lanjut absen ya. Minggu pertama Ibu bilang hari pertama itu belajar tentang pergaulan ya. Jadi kalau pergaulan kita tidak baik, ya kita ikut tidak baik juga. Jadi kembali ke sini bahas tentang pelayanan tadi ya. Kenapa sengaja Ibu tampilkan seperti ini? Biar ini menjadi motivasi buat kamu. Oke, slide kedua, yuk. Apa isinya? Matius 5 ayat 16. Ada yang hafal? Waktu sekolah minggu kan sering tuh menghafal ayat hafalan. Ada yang sudah dapat? Angkat, baca langsung. Ya, sini, ke depan saya, ke depan. Atau di situ kan? Terserah. Ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, terima kasih kepada Willy. Ini ada isinya ya. Jadi tadi yang paling cepat, tepat, dan yang sudah membacakan Willy. Jadi kegiatan 3 hari ini nanti Ibu Andi sebagai guru agama tentu memberikan penilaian kepada kalian dari kehadiran kalian, keaktifan, karena ini kan penguatan apa? Pendidikan karakter. Jadi pembelajaran, jadi bukan hanya dapat duduk diam ya. Oke, kita semua sama-sama bacanya. Satu yang nggak ada Alkitabnya di layar, yang ada Alkitabnya di Alkitabnya baca. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ada yang bisa menyampaikan apa maksud dari sini? Ayat ini. Ada yang bisa menyampaikan? Hah? Sering baca ayat ini? Sering? Tidak pernah? Baru pertama kah? Padahal ini kan ayat yang biasa saja. Sering. Oke, slide berikutnya. Nah, ada beberapa hal dari
ayat ini yang Ibu gali. Yang pertama, apa di situ dikatakan? Iya. Maksudnya di sini ya, yang di dalam diri kamu ya, cahaya yang Tuhan berikan di dalam diri kamu ya. Yang di belakang ini Bu hanya 15 menit saja. Nanti kita break ya kan. Kalau semakin kamu ribut, habis waktu Ibu menasihati kamu, banyak jeda kita, nggak selesai kita. Ya, karena nanti didiskusi banyak waktu kita, apalagi membuat kampanye nanti ya. Karena Ibu sudah memulai, nanti kamu yang melanjutkan ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya ya. Di sini dikatakan Yesus menyebut kita sebagai terang dunia. Ya. Kenapa dikatakan kita terang di dunia? Karena di dalam diri kita bukan hanya kita. Ya. Di April ini memperingati apa nanti? Paskah. Bagaimana Yesus mati, tetapi dia bukan hanya mati. Apa yang terjadi ketika dia sudah mati? Bangkit. Iya, dia bangkit. Itulah menunjukkan bahwa Yesus adalah hidup. Makanya dikatakan dia 100% manusia, 100% Allah. Jadi ya, jadi Yesus menyebut kita sebagai terang dunia, memiliki sikap ya untuk mengusir kegelapan. Jadi kalau kamu ada versi ini yang kalau malam-malam, nggak usah malam-malam lah, sore-sore maghrib, lewat kuburan takut. Ada? Jujur lah. Atau dia buat jimat gini, dia lewat kuburan dia nyanyi dan rohani. Allah Yesus. Ada? Kenapa kamu takut? Padahal tadi di awal sudah dibilang di dalam cerita Yesus. Apa yang ditakuti? Hah? Hantu. Emang hantu bisa ngambil nyawa kamu? Bisa. Berarti perlu penguatan iman kamu. Ibu nggak pernah takut. Kamu bilang tetangga ibu segera situ. Kalau ibu sering pulang malam dari pondok, kata orang ya, bukan ibu yang main tes ya, tapi kenyataan. Katanya kalau pulang bawa ini, kenapa di jalan? Enggak, aman aja ibu. Bawa telur aman aja ibu di jalan. Iya kan? Jadi pikiran kamu mengacaukan kamu. Iya enggak? Kalau di awal tadi sudah dibilang kita terang. Apa yang ditakuti ya? Kuburan? Dunianya sudah beda. Dunia orang mati sama orang hidup. Ya kan loh? Takut kamu? Kan dekat gang kamu kuburan. Takut? Nanti apa? Belajar lagi banyak firman ya. Jadi sebagai anak Tuhan ya, sebagai anak Tuhan ya Nina dan kawan-kawan harus bersikap yang baik, yang positif ya. Terang itu dicari orang enggak? Dicari. Kalau mati lampu senang enggak kamu? Enggak. Apa yang kamu cari kalau mati lampu? Biar apa? Cari lilin. Biar terang, biar kamu nggak terjatuh saat berjalan. Mau makan biar nggak salah masuk, nanti ke hidung kamu masuk makanannya. Iya kan? Itu maksudnya. Kalimat yang pertama. Yang kedua, slide kedua. Di depan orang. Ngapain kita di depan orang? Ini gambar ngapain ini? Ini gambar apa? Sedang apa nih? Belajar. Ini kita nanti di akhir Maret dan awal April itu PTS atau STS, sumatif tengah semester. Ini ulangan, jangan menyontek, jujur. Ketahuan nanti nyontek. Ya kan? Ini ngapain ini? Hah? Diskusi. Ada yang bilang diskusi, ada ngapain lagi? Ya, kerjasama ya. Kalau yang ini itu yang dihindari. Ya. Kalau kamu melakukannya itu kan di depan orang, orang bisa cap, oh dia itu percuma anak Tuhan, kerjanya membuli orang.
Jadi ketika pun ada teman kamu, ya kamu lihat di sekitar kamu ada yang bully, kamu jangan ikut-ikutan. Kamu tetap ya kan di depan orang melakukan yang baik, yang positif. Ya, yang seperti di awal tadi. Paham nggak? Oke, next sekarang. Supaya apa? Supaya iya. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Oh, si Nene itu marah sih ternyata lah. Buktinya dia rajin di gereja. Iya kan? Buktinya dia gitu, disiplin ya. Ya, si Jono itu ternyata Tuhan lah. Pakaiannya rapi, iya kan? Orang melihat dan orang pasti akan membahas mengomonginya. Iya kan? Makanya dikatakan di sini supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Ya. Bagaimana kamu baik mengerjakan tugas, menolong orang lain, ya kan? Ada orang jatuh diambil, jangan dikantongi, kembalikan. Jangan yang kamu dapat 100.000 kamu kembalikan 10.000. Ada nggak yang gitu? Yang baik katanya saya kembalikan tapi 10.000, 90 diambil, bukan ya? Oke, yang terakhir, ini, yang terakhir ini, sama-sama semua baca, 1, 2, 3. Iya, maksudnya apa? Ini tujuan terakhir dari ayat tadi ya. Kita berbuat baik itu sebenarnya, ya, bukan supaya dipuji-puji manusia. Karena kalau dipuji-puji manusia, kamu tidak dapat pujian, kamu kecewa. Iya kan? Cuma aja pun sudah rajin aku piket kelas, wali kelas tuh kadang melihat kamu bilang. Disarik-sarik lagi aku sudah capek aku jadi ketua, disarik-sarik. Iya kan? Capeknya ngurus uang jadi bendahara, hilang uang aku ganti. Dibilang aku korupsi. Iya enggak? Mengeluh kamu karena manusia tidak memuji kamu, bukan ya, bukan untuk pujian, tapi untuk memuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, makanya dikatakan di dalam Kolose 3:23 apa isinya? Apa isinya Kolose 3:23? Apa? Yang sudah dapat bacakan, angkat tangan baca. Kolose 3 ayat 23. Oke, si Pelin. Mana mikrofon saya? Kasih yang baik, biar kedengaran suaranya. Noel, disorot si Pelin itu selai. Biar dilihat orang tua kan, oh anak ini aktif di sekolah gitu. Itu buktinya apa itu? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, amin. Like-nya mau bilang malah HP-nya dipakainya, nggak apa-apa ya. HP-nya bergeser ke situ tadi. Ya nggak apa-apa ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa katanya? Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Jadi kalau untuk Ini yang Tuhan dibilang ketika ibu pun tadi, tidak dipuji, Noel. ketika pun tidak diapresiasi, Ini yang dibilang ya, ibu tadi. kamu tetap melakukannya. Jangan dihiraukan apa kata manusia. Ya. Karena manusia hanya melihat yang di depan mata. Tuhan melihat apa? Hati kita. Tadi pagi-pagi ibu lihat ya. Kan nggak ada tadi yang bilang bersih-bersih, tapi ada tadi satu anak ibu lihat sendiri dia ada tadi. Aku tahu. Nyapu dianya. Dia bukan anak yang pintar biasa-biasa saja, tapi itu dari dalam hatinya. Nggak usah disuruh-suruh dianya. Ibu lewat tadi. Walaupun nggak semua bisa melihat, kan kau tahu ketulusannya. Ya, dia melakukan bagiannya. Jadi, ya, bagi semua anak-anak ibu, sudah, Matius 5 ayat 16 ini mengajarkan kita, ya, bagaimana kita bisa seperti yang di awal tadi mempromosikan. Apa yang kita promosikan? Apa yang dipromosikan? Kan orang banyak. Iya, nilai-nilai terakhir.
kepada mereka, ya kan, memberi, menolong, bantu orang tua di rumah, ngomongnya sopan, kan enak, ya dia, iya kan dia? Anak-anak Tuhan memang luar biasa ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya. Iya kan? Biarkan kata-kata itu keluar dari orang sekitar kamu. Makanya tunjukkan yang baik, yang positif, ya. Seperti dibilang temannya tadi, jadilah agen-agen, ya, promotor-promotor yang mempromosikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang banyak. Kalau garis kerasnya bilang sama-sama kita untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristus. Itu tugas kita. Jadi bukan hanya tugas seorang pendeta, ya, penginjil, bukan, tapi tugas kita semua. Siapa di sini yang mau jadi pendeta? Angkat tangan. Geser kameranya itu, lihat ibu di situ. Siapa? Kita lihat 4 tahun lagi kan? Siapa? Kemarin banyak. 1, 2, 3. Nanti kelas 8 berubah lagi pikiran kamu, kelas 9 berubah lagi. Tapi satu pesan ibu. Kita sih puji Tuhan. Nanti jangan langsung yang kita raja. Kembali dari kampung yang ini. Iya Messi. Ibu aja pengen lagi kembali ke kerajaan. Sampai indahnya, ya kan? Jadi bukan hanya jadi pendeta, ya, yang bisa menginjili, berkhotbah, semua kita yang merasa anak Tuhan, ya enggak? Radio, ya enggak? Siapa mau jadi pastor? Angkat tangan. Mereka. Wah, iya. Ini ganteng. Oh, ya. Pastor, ya kan? Oke ya. Jadi, udah. Jadi, udah bisa ibu lanjut. Laura Pasca. Dari ayat ini kita juga diingatkan menjaga integritas kita. Ya, jadi anak-anak Tuhan seperti apa? Ya, sikap hidup kita seperti apa? Di tempat yang sekitar kita orang semua tidak jujur, apakah kita tetap jujur atau mengikut arus? Jujur. Di tempat pemabuk, ya kan? Apakah kita ikut mabuk atau tetap pada pendirian? Di tempat orang merokok, apa kita ikut-ikutan merokok atau tetap pada pendirian? Iya kan? Kan biasa gitu kan? Makanya di awal itu bagus sekali diingatkan tentang pergaulan. Ya, betul. Ya. Kemarin dikasih contoh apa? Apa dikasih contoh kemarin? Yang masih ingat? Apa kemarin contohnya? Cerita ilustrasinya kemarin ada? Semalam. Sampah. Gimana ceritanya? Yuk, coba. Mikrofon saya, mana mikrofon? Sama dia. Gimana sampahnya? Dengarin nih, yang gak hadir kemarin kan ada nih. Biar dengar dari Onike. Gimana Onike sayang? Berdiri bisa? Biar dengar temannya. Nggak ada. Oh, duduk aja. Oh ya, nggak apa-apa. Dibanding kemarin itu contoh sampah dengan tabung. Iya. Salah Kayak apa, kok? Lupa. Sudah dibuka kan? Contohnya parfum dan sampah katanya. Siapa yang mau melanjutkan ceritanya? Siapa? Siapa? Sudah ada kecil, sudah dibuka kan? Yang ya di belakangnya, nggak jauh-jauh. Mengalir ke belakang. kan misalnya Dengar yang di belakang. Terkhusus yang nggak hadir, yuk. kan misalnya kita keluar dari toko parfum, Ya. pasti harum kalau. Ya. Nah, kalau kita keluar dari TPA, semua pasti bau. Iya. Betul. Tepuk tangan buat teman-teman. Jadi kamu tinggal memilih mau di lingkungan yang membuat kamu baik atau lingkungan yang membuat kamu buruk. Mau berhasil atau mau gagal? Berhasil. Nah, kalau mau berhasil lakukanlah yang baik, yang benar. Ini kan banyak mau jadi tentara, mau jadi polisi, jadi dokter.
Tapi nih motor ugal-ugalan, bannya di atas kembali. Iya, satu ban di atas. Pas giliran, selebeo kakinya patah. Gimana lagi lah? Gagal sudah jadi polisi. Iya kan? Jangan. Nggak lagi ya, sudah tobat dia ya, rajin dia sekarang. Iya. Udah menghadapi dia sekarang itu ya. Betul, nggak pernah lagi dia. Dulu sering, sekarang nggak lagi. Apa karena mau lulus ya? Baik-baik dia masih nakal. Oh, nggak di depan ibu mungkin dia nakalnya. Hah? Oke, lanjut ya. Jadi kesimpulannya di sini ya. Mari kita, kamu sebagai kaum remaja ya. Kalaupun nggak bisa sama orang banyak, sama kamu beritakan Injil ya. Dari sikap kamu. Kalau ada temannya yang merokok, diingatkan itu tidak baik. Jangan ya kamu ajak teman kamu merokok. Iya kan? Tadi satu orang yang merokok, besok dua, 1 tahun kemudian 3 orang, 2 tahun kemudian semua merokok satu geng. Iya kan? Jangan. Apalagi yang pacaran ini, jangan. Banyak yang pacaran. Pacaran, ibu mau nanya, tujuan kita pacaran apa sih? Nah, apa mau dijawab kan? Ke WC. Tujuan pacaran kalian ngapain? Hah? Nggak ada. Apa? Kalau nggak ada ngapain pacaran? Yang pacaran siapa yang pacaran? Yang kuat ya. Kamu, Marcel. Sama siapa? Mana background mau ditanya? Sama siapa kamu pacaran sayang? Jujur, bentar ya, jujur ya, tepuk tangan ya Marcel. Tepuk tangan bukan karena dia pacaran, karena dia jujur. Jarang loh laki-laki seperti ini, gak malu dia. Tapi, ya, pesan ibu, ya, ibu bukan mengatur kamu pacaran. Tapi, kalau pacaran itu buat kamu jadi redup, hilang cahayamu, terang, gak usah. Ya, karena pacaran gak pernah sembahyang, karena pacaran nilainya rendah. Tapi kalau karena pacaran kamu juara 1, ya semakin baik, silakan. Ya kan? Ada yang bilang gini, betul nggak? Ibu nggak tahu, pernah soalnya pernah ikut konseling. Nah, kenapa pacaran? Biar ada beri semangat bu. Keren kali, berarti orang tuanya kurang memberi semangat kayaknya. Atau dianggap nggak perlu semangat dari orang tua, sampai mencari orang lain. Giliran putus, merengek, kadang makan. Iya kan? Iya nggak? Banyak kasus seperti itu. Ya, frustasi, mau bunuh diri. Kenapa? Karena bucin. Ya kan? Apa tunjangan bucin? Iya, udah enak. Semua dilakukan untuk pacarnya. Iya nggak? Kenapa sih ini kan? Jadi maksud ibu di sini kembali ke awal tadi kita, ya, di awal tadi kita terang. Nah, kalau kamu yang pacaran ya kan, berdua-duaan, oh terjadilah yang tidak diinginkan.
Nanti setelah ini ada diskusi ya, ini berhubungan sama materi ini. Jadi pesan ibu dari Matius, kita baca sekali lagi sama-sama. Matius 5 ayat 16, 1, 2, 3. Amin untuk firman Tuhan, biar kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, sebelum ibu serahkan ke petugas, mari kita berdoa. Ya, jangan ada mengganggu temannya. Bagaimana posisi berdoa? Kita berdoa. Yang laki-laki di belakang, yang di belakang, Yunus dan kawan-kawan, mari kita bersama dalam doa. Atau kalian yang mimpin doa, ibu suruh. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bagaimana kami sebagai anak-anak terang-Mu, kami mempermuliakan Bapa di surga. Kami boleh melakukan yang baik, yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan, sebagai kaum remaja, Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah mereka boleh terus memberitakan firman-Mu bagi hidup mereka, bagi orang-orang sekitar mereka ya Tuhan. Mereka menjadi agen-agen yang Tuhan pakai untuk terus mempromosikan, untuk terus Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan berkati semua anak-anak yang hadir pada saat ini ya Tuhan, dalam pendidikan mereka, bahkan di tengah-tengah keluarga juga. Ketika di antara mereka Tuhan ada yang sedang sakit, kami percaya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjaga mereka. Bahkan ketika pun saat ini mereka sedang bergumul, berbeban berat ya Tuhan, mungkin dalam setiap masalah yang mereka hadapi, baik dari orang tua, bahkan teman, mungkin ya Tuhan sering dibully, diejek, dihindari. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan yang terus menolong mereka, Tuhan terus meneguhkan, menguatkan iman mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka terus berserah kepada Tuhan, mereka menghindari hal-hal negatif ya Tuhan. Mereka boleh terus berserah diri kepada Tuhan saja. Biarlah harapan, cita-cita mereka semua boleh tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami semua, Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 4 Dusun Selatan, Tuhan berkati kami ya Tuhan. Terkhusus untuk Ibu Andi sebagai guru agama yang terus memberitakan firman-Mu, dikuatkan, diteguhkan ya Tuhan, untuk menghadapi anak-anak, untuk terus memberitakan firman-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Untuk yang petugas saat ini yang berbagian, terima kasih Tuhan, berkati kehidupan mereka. Tuhan terus memberikan kepada mereka kekuatan, kemampuan untuk terus melakukan bagian pelayanan mereka ya Tuhan. Siapapun mereka yang terlibat, bagian dari OSIS, kami percaya apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Terpuji Engkau ya Tuhan, jikalau sepanjang sharing kami atau ibadah kami ada nanti yang kurang berkenan, ampunkan kami Tuhan, suci kuduskan kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Inilah menjadi seluruh doa kami mengakhiri doa kami dengan menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dalam mengampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan seperti kami mengampuni dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, diserahkan kepada petugas.